Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan belajar mengenai manajemen kas, piutang, dan persediaan. Sebentar, saya share screen dulu ya. Oke, karena tadi ada kendala ya. Ini. Oke, manajemen kas, piutang, dan persediaan. Tadi udah dibahas ya sama kelompok 3. Nah, saya sedikit membahas aja di sini. Kas itu merupakan aset keuangan perusahaan yang paling liquid. Liquid di sini tuh diartikan sebagai aset yang mudah sekali dicairkan. Artinya, kas ini sangat mudah untuk dipergunakan. Kas juga dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, dan kas ini merupakan aktiva yang paling sering berubah pada neraca. Kas itu bisa di sini bisa meliputi uang tunai, baik dengan yang ada di transaksi perusahaan maupun yang ada di bank. Biasanya ada jenis kas ya, 2 ya, jenis kas perusahaan dan jenis kas yang ada di bank. Terus, nah ini pentingnya manajemen kas. Manajemen kas itu digunakan untuk tujuan likuiditas, yaitu manajemen kas harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu earning. Earning merupakan setiap pengeluaran perusahaan yang harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Perencanaan kas. Terdapat 2 hal yang harus dilakukan. Di sini yang pertama adalah menentukan sumber penerimaan kas. Yang kedua adalah menentukan rencana penggunaan kas. Setelah menentukan sumber penerimaan kasnya dari mana, di perusahaan harus perlu yaitu menentukan rencana penggunaan kas. Misalnya kas tersebut untuk pembayaran dividen, pembayaran hutang, jangka pendek maupun jangka panjang, pembelian aktiva tetap, atau membayar gaji karyawan. Jadi manajemen kas di sini digunakan untuk melakukan perencanaan-perencanaan yang ada di dalam perusahaan. Lanjut. Nah, saya skip ya. Model mirror tadi udah dijelasin ya sama kelompok 2. Nah, piutang. Piutang ini merupakan tagihan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan yang membeli produk perusahaan. Nah, tagihan ini atas transaksi uang, barang ataupun jasa di masa yang lalu dan diharapkan akan memperoleh yang diperoleh pada masa yang akan datang. Piutang tersebut jika tidak dibayarkan oleh pelanggan, maka akan menjadi kas yang siap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Jadi, piutang apabila sudah tertagih masuk ke perusahaan, maka bisa digunakan oleh perusahaan sebagai kegiatan operasional. Di sini ada tujuannya ya. Tujuan penjualan kredit tadi dari piutang, menarik minat pelanggan, menaikkan volume penjualan, meningkatkan laba, strategi memenangkan persaingan. Jenis-jenis piutang di sini sudah teman-teman juga sudah tahu ya, di pengantar akuntansi 1 sepertinya sudah ada. Ada piutang usaha, wesel tagih, piutang lain-lain. Kalau piutang usaha itu timbul atas penjualan perusahaan, dagang maupun pemberian jasa, dengan pembayarannya dilakukan secara kredit. Kalau wesel tagih, itu piutang yang berbentuk surat formal sebagai bentuk pengukuran piutang. Nah, kalau yang lainnya yaitu piutang lain-lain yang dilaporkan secara terpisah pada neraca karena memiliki cakupan yang luas. Contohnya piutang bunga, restitusi pajak, piutang gaji, dan piutang uang muka karyawan. Nah, manajemen piutang itu untuk apa? Ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan jumlah pengumpulan piutang, pengendalian piutang, dan penggunaan rasio. Kita masuk ke persediaan ya. Kalau persediaan itu yaitu adalah jenis aktiva lancar yang jumlahnya sangat besar. Persediaan atau inventory ini merupakan elemen utama dari modal kerja.
jenis-jenis persediaan itu, kalau barang perusahaan dagang itu ada persediaan barang dagang. Kalau persediaan manufaktur ada 3, bahan baku, barang setengah jadi, terus yang terakhir adalah barang jadi. Nah, manajemen perusahaan itu untuk persediaan untuk apa? Yang pertama yaitu kemampuan perusahaan dalam mengatur dan mengelola setiap kebutuhan barang baik mentah, setengah jadi, agar selalu ataupun jadi, agar selalu tersedia baik dalam kondisi pasar yang stabil maupun berfluktuasi. Terus persediaan membentuk hubungan antara produksi dan penjualan produk. Nih. Ini juga ada keterkaitan apabila persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanannya tinggi, biaya bunganya tinggi. Setelah itu, jika persediaan terlalu kecil, maka perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity. Artinya, kapital aset dan direct labor tidak bekerja dengan sepatutnya. Nah, ini juga persediaannya terlalu kecil, maka apa yang terjadi? Terjadi adalah penjualan turun. Itu ya sekiranya. Silahkan dilanjut di presentasi. Masuk ke link Zoom atau Google Meet masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.